Dalam belajar agama, apakah betul yang pertama kita dalami adalah bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran yang baik. Ya. Lalu kemudian belajar kitab gundul. Nah, kemudian ini pertanyaan keduanya Ustaz yang diarahkan ke Komisi Umum ini. Bagaimana hukumnya belajar kitab gundul? Bagaimana hukumnya belajar kitab gundul? Maksudnya kitab Arab ya, yang tidak ada harakatnya, itu yang dimaksud. Iya, jadi kalau diistilahkan kitab gundul itu maksudnya kitab kuning, ya, kitab kuning di mana tulisannya di dalamnya itu berbahasa Arab yang tidak ada harakatnya, tidak ada harakatnya. Nah, karena tidak ada harakatnya, ya diibaratkan tidak ada rambutnya dan dikatakan gundul, kitab gundul. Nah, itu yang diistilahkan seperti itu. Nah, apa hukumnya? Hukumnya seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, bagi seseorang yang ingin menjadi seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin berusaha mendalami agama ini sedetail-detailnya, maka mempelajari tata cara membaca kitab gundul itu menjadi fardu ain. Ya, menjadi fardu ain. Apalagi memang kitab-kitab para ulama kita, ya, kitab-kitab para ulama kita itu rata-rata ditulis tanpa harakat, Ya, alhamdulillah. Ya, nanti pada masa-masa terakhir, bahkan awalnya bahasa Arab, tulisan Arab itu tanpa titik bahkan, ya, tanpa titik. Setelah nanti Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, rahimahullah, yang memberikan titik itu, ya, karena pada asalnya orang Arab di awal itu ya sudah mengerti, ya, jadi tidak lagi perlu untuk ada harakat, ada titik, ya. Tapi setelah Islam ini menyebar, banyak orang selain Arab yang masuk ke dalam Islam, maka perlu dipermudah, ya, perlu dipermudah. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kalau kita ingin mendalami agama ini melalui literatur, apalagi kitab-kitab klasik para ulama kita, baik itu dalam berbagai disiplin ilmu, ya, yang rata-rata memang tertuliskan dengan tanpa harakat, ya, maka wajib hukumnya kita mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Karena salah satu bentuk ketergelinciran, ya, itu adalah karena tidak tahu membaca. Ya, ini fatal juga. Fatal kalau ada, ya, karena di dalam bahasa Arab itu barisnya salah itu pasti akan mempengaruhi makna. Maka tentunya hukumnya bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama ini secara mendetail, ingin menjadi seseorang penuntut ilmu, ingin menjadi seorang ilmuwan, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi seorang ulama, maka wajib hukumnya dia mempelajari. Karena tidak mungkin kita katakan seseorang itu, ya, bisa menguasai literatur klasik bahkan, ya, dalam bahasa Arab, kecuali dengan mengetahui bagaimana cara membaca teks, ya, teks yang ada dalam kitab-kitab tersebut itu yang rata-rata memang tidak berharakat, ya, yang disebut dengan kitab gundul. Tetapi bagi orang yang ingin, ya, biasa-biasa saja, artinya maka ini nanti akan terpulang kepada apa yang menjadi targetnya, ya, apa yang menjadi kewajiban baginya. Alhamdulillah, kalau kita sekarang ini dibantu dengan banyaknya buku-buku terjemahan, ya, buku-buku terjemahan, maka pada tahap awal kita katakan cukup. Tapi kalau ingin mendalami agama ini, ingin betul-betul menjadi orang yang itqan, ya, betul-betul profesional mendalami agama ini dengan baik, ya, maka tentunya ini tidak bisa ditawar-tawar. Membaca atau mempelajari kitab gundul itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan agar betul-betul kita menguasai apa yang dituliskan oleh para ulama kita dalam literatur yang ada. Wallahu ta'ala alam.